Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semangat. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di semester ini ya, di mata kuliah Hukum Perburuhan dan Tenaga Kerjaan. Baik, di sini kita akan sedikit mengulas karena ini masih dalam pertemuan awal-awal nih di semester ini. Kita coba ulas dulu pengantar terkait dengan hukum ketenaga kerjaan. Sebelum jauh kita berbicara mengenai hukum ketenagakerjaan, kita ingin bahas definisi dulu atau pengertian. Ini seringkali kita dalam aspek hukum itu kenapa berbicara definisi di awal? Karena dalam aspek hukum, definisi itu menggambarkan unsur, dan unsur itu menjadi suatu pertimbangan utama dalam mendefinisikan atau mengartikan setiap perbuatan-perbuatan hukum nantinya, gitu dia. Jadi memang penting gitu ya, kita pahami dulu istilah penggunaannya dan kemudian definisinya. Baik, apa itu yang dimaksud dengan perburuhan atau ketenaga kerjaan atau hukum ketenaga kerjaan? Terdapat pendapat para ahli yang sangat banyak sekali sebenarnya terkait dengan definisi. Saya akan bacakan satu yang populer gitu ya. Yang populer yaitu hukum ketenagakerjaan yaitu hukum yang berlaku pada pokoknya berkenaan dengan hubungan antara buruh dengan pengusaha, buruh dengan buruh, dan buruh dengan pemerintah. Itu dia. Jadi ada beberapa hubungan nih. Bagaimana kajian daripada hukum ketenagakerjaan ini terkait dengan hubungan kerja nantinya, hubungan-hubungan hukum seperti itu ya. Maka ada beberapa yang kemudian menyampaikan bahwa seringkali hubungan hukum antara buruh dengan pemberi kerja atau perusahaan atau pengusaha itu yang jadi perhatian bagi ini ya, bagi kalangan umumnya itu sesuai dengan teorinya Karl Marx gitu ya, dalam Marxismenya, bahwa yang menjadi pusat perhatian itu adalah pekerjaannya dan bukan kedudukan para buruh. Hingga ini menjadi latar belakang kenapa hukum perburuhan itu harus ada, salah satunya secara global ya. Karena orang seringkali memperhatikan pekerjaannya saja gitu ya, hasil kerja, output, target. Karena tujuan pekerjaannya itu pasti bisnis, kegiatan usaha. Maka mana yang menaikkan keuntungan, benefit atau profit yang diperoleh oleh pengusaha itu menjadi tujuan. Nah, sedangkan tenaga kerjanya atau SDM atau buruhnya itu kedudukannya sangat lemah hingga kemudian hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Itu dia. Apa yang diminta kerjakan. Mengenai hal-hal hubungan perburuhannya itu nanti. Bahkan masalah SDM ya, terkadang pengusaha tuh gini berpikirnya, kalau Anda tidak mau bekerja lagi, ya silahkan Anda mundur. Kami cari tenaga kerja yang baru. Jadi itu suatu konsep ini ya, totaliternya seorang pengusaha gitu ya. Jadi kita juga ingin kaji nih, bagaimana perlindungan bagi kawan-kawan buruh atau tenaga kerja nantinya. Selanjutnya ada definisi disampaikan oleh Prof. Imam Sutopo, ini Indonesia gitu ya, yaitu himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Itu dia. Peraturan yang tertulis ataupun tidak tertulis himpunannya, kemudian adanya kejadian di mana seseorang itu bekerja dengan orang lain atau majikan dan menimbulkan upah. Itu dia ya. Jadi ada beberapa unsur nanti kita akan lihat. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja ya, ketenagakerjaan. Di sini ada definisinya, yaitu semua peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik sebelum bekerja, selama bekerja, dalam hubungan kerja dan sesudah hubungan kerja. Ini lebih kompleks gitu ya. Jadi hadirnya undang-undang ini lebih kompleks untuk mengatur tenaga kerja dan hubungannya dengan pemberi kerja atau pengusaha. Gunanya untuk apa? Nanti kita akan ketahui selanjutnya, gitu ya. Jadi apa saja unsur perburuhan? Jadi menurut Imam Supomo tadi, bahwa unsurnya itu adalah yang pertama himpunan
peraturan secara tertulis, gitu ya. Ada himpunan peraturan secara tertulis, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ada himpunan peraturan. Yang kedua, dia ada berkenaan dengan suatu kejadian peristiwa hubungan hukum pekerjaan, gitu ya. Ada hubungan hukum pekerjaannya. Dan yang ketiga, seseorang bekerja dengan orang lain. Ada peristiwa hukum, ada pekerjaan dengan orang lain, dan yang terakhir, yang keempat unsurnya itu adalah berbicara perihal upah. Ada gaji, ada honorarium, gitu ya, yang akan diterima oleh buruh yang bekerja dengan orang lain tadi sebagai buruh. Maka secara hakikat hukum perburuhan itu sendiri, secara yuridis buruh itu bebas, bukan budak. Ini beda gitu ya. Setelah diatur dalam peraturan perundang-undangan, secara hakikatnya buruh itu bebas. Dia bisa memilih apa yang mau ia kerjakan. Apa dia mau bekerja dengan siapa, itu adalah hak dia. Kemudian dia mau membuat dalam konsep perjanjian tertulis, mau membuat dalam konsep perjanjian tidak tertulis, itu terserah dia. Dia mengikatkan diri dengan siapapun dalam hal pekerjaan juga terserah dia. Karena konsepnya tidak ada perbudakan, gitu ya. Sekarang Indonesia sudah merdeka, itu ya, tidak ada perbudakan. Maka secara yuridis buruh itu bebas. Bahkan secara sosiologis ini sebenarnya menjadi tekanan secara sosiologis. Karena secara yuridis tadi kita katakan bahwa dia bebas, ternyata secara sosiologis dia tidak bebas. Kenapa? Karena secara sosiologis seseorang itu dia butuh pekerjaan, dan pekerjaan itu pasti berhubungan dengan orang lain. Nggak mungkin kerja sendiri kecuali punya modal. Kalau sudah modal tentu dia menjadi pengusaha, bukan menjadi pekerja. Tapi selama dia menjadi buruh atau menjadi pekerja, maka dia pasti akan berhubungan dengan orang lain. Itu dia. Di mana orang lain tersebut pasti, atau majikan tersebut pasti memiliki peraturan-peraturan untuk bagaimana seseorang itu bisa bekerja dengan dia, mengenai pro dan kontranya terkait dengan peraturan yang diberikan majikan. Yang namanya pekerja itu mau tidak mau pasti dia tetap akan mengambil itu, kan gitu. Itu dia. Selanjutnya secara tadi sosiologis, lanjutnya secara jasmani, buruh itu bebas. Jasmaninya bebas, tapi ruhnya tidak bebas, gitu ya. Kenapa? Ada kebutuhan yang harus dia penuhi dalam kehidupan ini, yang itu akan terus dia pikirkan bagaimana cara dia memenuhi kebutuhan. Itu dia. Maka dia tidak bebas ruhaninya. Maka dari itu perlulah pengaturan dalam hukum perburuhan. Kenapa? Karena hukum perburuhan ini menghendaki keadilan sosial dalam imbangan antara kepentingan buruh dan kepentingan majikan. Itu dia. Jadi hukum inilah yang menyeimbangkan hak, kata tadi itu. Selanjutnya sifat hukum perburuhan ya. Buruh ini sifatnya itu sifat daripada hukum perburuhan itu muncul tadi itu ya. Karena memang buruh itu rentan atas tindakan sewenang-wenangan majikan. Maka perlu hadirnya pemerintah dalam hal ini memberikan perlindungan secara hukum. Karena negara ini adalah the last shelter ya, perlindungan terakhir. Negara harus memberikan perlindungan kepada masyarakat, gitu ya. Ini kan sama seperti dalam konsep ekonomi zaman ini ya, abad pertengahan, bahwa pemerintah itu seminimal mungkin lah ikut campur dalam urusan pasar gitu. Tapi ternyata kan jika pemerintah seminimal mungkin, tentu nanti yang muncul adalah kesewenang-wenangan daripada pengusaha. Maka pemerintah hadir. Ini salah satu konsep Indonesia yang demokratis gitu ya. Jadi memang Indonesia ini termasuk konsep negara yang memadukan hampir seluruh konsep yang ada di dunia, digabung, dipadukan, dijadi satu di Indonesia. Maka Indonesia ini seperti negara percontohan, nah gitu ya. Kita mampu menghadirkan itu. Kenapa? Karena memang konsep budaya, culture Indonesia yang sangat beragam, bahasa luasnya gitu ya, pulau-pulaunya, itu mengakibatkan kita wajib mengakomodir kepentingan yang banyak yang majemuk ini.
pada dasarnya hukum perburuan ini merupakan hukum privat, perdata, karena dia mengacu kepada perikatan, itu ya, perikatan semua. Jadi isinya perikatan, bagaimana hubungan kerja secara perjanjian, gitu ya, perjanjian kerja, kontrak dan segala macamnya. Namun ternyata itu tidak cukup kan gitu. Maka pemerintah hadir. Saat pemerintah hadir, maka muncul kebijakan yang hari ini kita ketahui ada beberapa pengaturan di dalam undang-undang perburuan, peraturan menteri, ketenagakerjaan dan transmigrasi dan sebagainya. Itu muncul kenapa? Karena ingin melindungi masyarakat. Nah, itu dia. Karena ingin melindungi masyarakat. Maka dari aspek privat terus kemudian pindah ke dalam aspek publik. Nah, dalam aspek publik tentu ada sanksi yang tegas, sama seperti pidana. Maka sanksi di dalam hukum perburuan ini terkait dengan hal publiknya itu bisa sanksi pidana penjara dan denda, gitu ya. Pidana penjara ada apa? Ada. Terkait dengan pemenuhan UMR ya, salah satu nih. Pemenuhan upah minimum regional atau upah gaji lah ya, mengenai gaji yang dibuat oleh pemerintah, standarisasinya UMR. Maka jika perusahaan yang dianggap mampu atau sanggup ya menggaji karyawannya di atas UMR tapi tidak menggaji karyawan sesuai dengan UMR, lalu tidak melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, maka itu masuk ke dalam kategori pelanggaran pidana UMR. Gaji, masalah gaji bagi tenaga kerja. Itu bisa dipenjara enggak? Bisa, ada sanksinya. Sanksinya itu setidaknya ada 2 sampai 4 tahun penjara. Maka lumayan gitu ya. Lumayan berat bagi pengusaha jika kemudian main-main. Maka pengusaha harus benar-benar dalam melakukan pengelolaan pekerjaan dan unit usahanya juga kepada tenaga kerja. Maka tujuannya ini sebenarnya kalau kita ulang lagi adalah bagaimana keadilan bagi masyarakat, bagi buruh, gitu ya. Karena campur tangan pemerintah ini sejatinya membuat buruh itu terlindungi, karena pada hakikatnya yang namanya majikan itu di atas, sedangkan pekerja itu di bawah. Jadi hubungan hukum antara atas dan bawah ini tentu nggak seimbang. Maka pemerintah hadir harusnya itu memang lebih kepada bagaimana perlindungan itu diberikan kepada buruh, sedangkan pengusaha atau ya pelaku usaha itu jangan diberikan perlindungan tapi diberikan kemudahan dalam usaha. Itu ya. Tapi bagaimana ini seimbang? Itu nanti muncul undang-undang undang-undang Cipta Kerja kemarin ini ya, Omnibus Law tentang undang-undang Cipta Kerja. Nanti bisa dipelajari ya. Kita akan coba ulas nanti beberapa perbandingannya. Namun pada umumnya sama dengan undang-undang ketenagakerjaan isinya. Namun ada beberapa pengkhususan yang lebih spesifik digunakan untuk kemudahan dalam investasi. Itu ya. Selanjutnya bagaimana konsep hukum ketenagakerjaan? Ya, kalau bisa dilihat sebenarnya konsep hukum negara kita berdasarkan yang disampaikan oleh Imam Supomo bahwa Indonesia ini adalah negara hukum yang sifatnya itu adalah legisme atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis jelas, positifis. Namun dalam definisi atau dalam definisi tadi yang kita sampaikan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ternyata juga tidak hanya berbicara aspek hukumnya saja. Karena kan aspek hukum kan harus jelas pada hubungan kerjanya aja. Namun dalam konsep Pancasila yang dengan Indonesia yang nilai-nilai Indonesiaan ini muncul tambahan, yaitu mengatur hubungan sebelum dan sesudah pekerjaan. Hubungan sebelum pekerjaan apa? Hubungan sebelum pekerjaan misal pada masa ini ya, kita mau bekerja. Biasanya Indonesia ini terkenal dengan nilai-nilai keakrabannya. Seseorang itu bisa bekerja karena memang satu, dia bukan hanya dia punya kompetensi, tapi bisa jadi karena ada hubungan emosional, gitu ya. Baik itu dari jalur keluarga atau dari jalur pertemanan, gitu ya. Itu yang mengatur. Hingga kemudian seringkali di dalam konsep perburuan Indonesia itu ya
ini ya, lebih ramah dan lebih kekeluargaannya muncul dibandingkan konsep yang individual gitu ya. Selanjutnya setelah pekerjaan. Nah, di sini juga kita juga berbicara sesudah hubungan kerja ini apa hubungannya lanjutnya. Ya misal ya wajar kan kita berikan penghargaan masa kerja, kemudian kita berikan hubungan baik gitu ya, bahwa next di masa yang akan datang kita tetap akan menjalin hubungan kan gitu. Itu penting karena dengan karakteristik budaya Indonesia yang homogen ini dan sangat lekat gitu ya, itu penting diadakan. Maka ini menjadi penambahnya gitu ya. Maka sebagai konsekuensinya harus ada peraturan perundang-undangan yang mengikuti kaidah dan asas hukum yang demikian gitu ya. Dan adanya keterbukaan dalam pembuatan, memberikan hak kepada anggota masyarakat untuk mengajukan usulan-usulan. Itu dia. Dan terakhir ini yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD gitu ya, bahwa produk hukum itu ada dua karakternya gitu ya, ada dua karakternya. Yang pertama itu responsif, yang kedua itu represif. Apa yang dimaksud dengan responsif? Responsif itulah negara demokrasi. Dia mengatur apa yang kemudian masyarakat butuhkan. Pendekatannya itu adalah bagaimana penyelesaian dengan win-win solution gitu ya, pendekatan kemasyarakatan. Sedangkan represif ini adalah hukum yang dianut negara dengan konsep totaliter atau kekuasaan pendekatannya. Maka dalam kaidah hukum perburuhan ini muncul gitu ya. Kita bisa melihat atau menilai suatu hukum yang muncul di ruang lingkup perburuhan itu responsif atau represif. Itu ya. Silakan Anda pelajari ke arah mana, nanti kita akan coba, nanti saya akan sebutkan di dalam materi-materi selanjutnya. Kita akan sambung. Sampai hari ini saya sudah cukup sampai di sini dulu kita diskusinya. Next kita akan ketemu lagi dalam sesi-sesi hukum ketenagakerjaan atau perburuhan dalam video selanjutnya. Oke, stay tune terus di channel Sam and I Connection. Jika ada yang mau ditanya-tanya silakan komen di kolom komentar. Insya Allah kita bisa diskusi next di kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.